Pemirsa, di bumi ini ada sekitar 8,7 juta spesies hewan yang hidup berdampingan dengan kita manusia. Jumlah sebanyak itu tentu saja tak mungkin membuat kita mengenal sepenuhnya bagaimana sifat dan kebiasaan mereka. Misalnya saja, pernahkah Anda melihat bagaimana cara penyu tidur di laut lepas? Atau bagaimana cara siput air kawin? Nah pemirsa, biar sekolah tinggi belum tentu kamu tahu fakta hewan-hewan ini, tentunya versi on the spot. Begini saat penyu laut tertidur. Kita tahu semua makhluk hidup butuh tidur supaya terjaga kesehatannya. Tapi, pernah nggak sih kepikiran bagaimana ya penyu di lautan lepas tidur? Ternyata begini loh pemirsa, pemandangan unik ketika penyu tertidur. Yap, Anda nggak salah lihat kok pemirsa. Sambil memejamkan matanya, penyu tidur dengan posisi kepala menghadap ke atas. Bahkan ada juga yang tertidur sambil mengambang di dalam air. Alih-alih tidur bersama koloninya, penyu lebih suka tidur menyendiri di dasar laut atau terumbu karang, sambil menikmati arus laut yang tenang. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari ancaman yang bisa membahayakan. Menurut penelitian, sebelum tertidur di dasar laut, penyu akan melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, muncul ke permukaan air untuk mengisi paru-parunya dengan oksigen. Ini artinya, ketika tertidur, penyu juga harus menghemat oksigen dalam tubuhnya agar bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya, penyu laut akan menghabiskan waktu 4 hingga 7 jam untuk tidur dalam sehari. Ternyata ada ular yang bisa melahirkan. Pemirsa pasti sudah banyak yang tahu jika ular berkembang biak dengan cara bertelur alias ovipar. Namun pernahkah Anda melihat kalau di semesta ini ada ular yang melahirkan? Pengguna media sosial dibuat heran dengan video yang memperlihatkan ular melahirkan anaknya. Dalam video terlihat ular berwarna hijau tersebut dengan sekuat tenaga berusaha keras untuk mengeluarkan anaknya dari dalam tubuhnya. Menurut para ahli, ular memiliki masa kehamilan sekitar 4 hingga 5 bulan sebelum akhirnya melahirkan. Hebatnya, sesaat setelah dilahirkan, anak-anak ular itu akan langsung meninggalkan induknya untuk memulai kehidupan baru. Ular melahirkan anak seperti ini termasuk ke dalam golongan ovovivipar, di mana ular tidak menetaskan telur di luar, melainkan di dalam perutnya. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal si induk selama masa kehamilan. Ternyata siput air juga bisa kawin loh. Pemirsa mungkin masih asing dengan hewan yang satu ini. Yap, ini adalah Spanish dancer, salah satu jenis siput air nudibranch yang hidup di laut. Tapi tahu nggak pemirsa, kalau mereka ini sebenarnya sedang kawin loh. Unik ya. Faktanya, hewan berbadan lunak ini termasuk ke dalam hewan hermaprodit, yaitu hewan yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina sekaligus. Bukan tanpa sebab. Menurut para ilmuwan, dua kelamin dalam satu tubuh ini berfungsi untuk memaksimalkan peluang berkembang biak mereka. Dengan begitu, nudibranch bisa kawin dengan individu manapun yang mereka temui dalam hidupnya. Menariknya, sepasang nudibranch yang hendak kawin biasanya akan bertarung terlebih dahulu demi menentukan siapa yang akan berperan sebagai jantan dan siapa yang berperan sebagai betina. Kekuatan super pada kulit tokek. Bagi sebagian orang, tokek termasuk hewan yang menjijikkan. Namun tak bisa dibantah jika tokek adalah hewan yang menguntungkan. Tak cuma itu, ternyata tokek juga memiliki kekuatan super yang mungkin tidak dimiliki oleh spesies reptil lainnya. Gak percaya? Coba lihat video berikut. Inilah kekuatan super yang dimiliki tokek. Yap, kulit anti air.
Dalam video terlihat kulit tokek ini menolak setiap tetesan air yang mengenai tubuhnya. Wah, kok bisa ya? Rupanya rahasia di balik kecanggihan kulitnya tersebut ada pada rambut khusus berbentuk jarum yang biasa disebut sebagai spinula. Spinula yang tersebar di seluruh permukaan kulit tokek ini memiliki susunan unik yang membuatnya bisa mengumpulkan air dan bukan sebaliknya. Menurut ilmuwan dari Universitas Sunshine Coast, Australia, kemampuan hebat tersebut kemungkinan besar digunakan oleh tokek untuk sistem pembersihan kulit, sekaligus menjaga kulit agar tetap kering, sehingga mencegah bakteri atau jamur bersarang di kulitnya. Cara unik ikan mouth brooding melindungi anak-anaknya. Seperti halnya manusia, anak-anak hewan juga butuh perlindungan dan perawatan dari sang induk saat masih bayi. Terlebih ketika berada di alam liar, di mana berbagai ancaman selalu mengintai. Beragam cara dilakukan sang induk untuk melindungi anak-anaknya, seperti yang dilakukan oleh ikan mouth brooding yang merupakan spesies asli dari ikan mujair. Ya, pemirsa nggak salah lihat kok. Ikan mouth brooding akan melindungi anak-anaknya mereka di dalam mulutnya. Uniknya lagi, yang membawanya bukanlah betina, melainkan para pejantan. Jadi, tak hanya bertugas untuk membuahi si betina, para pejantan juga harus bertanggung jawab melindungi anak-anak mereka sampai dirasa cukup mandiri di alam liar. Menurut penelitian, pejantan mouth brooding akan rela tidak bisa makan sampai telur-telur tersebut menetas loh. Namun di balik kisah manis ini ada cerita yang miris. Beberapa penelitian menunjukkan sekitar 30% dari telur ikan mouth brooding tersebut akan tertelan oleh para pejantan. Lidah panjang burung pelatuk yang tersembunyi. Burung pelatuk ternyata memiliki kebiasaan unik, yakni membuat lubang di pohon untuk mencari makanan. Burung dengan patokan 20 kali per detik ini ternyata memiliki lidah yang panjang. Ini dia lidah panjang milik burung pelatuk yang tersembunyi. Setelah melubangi pohon dengan paruhnya, burung pelatuk akan menggunakan lidahnya yang panjang untuk mencari makanan semisal serangga atau larva. Tak tanggung-tanggung, lidah burung pelatuk bisa mencapai panjang 3 kali lipat dari paruh mereka. Struktur lidahnya memiliki tekstur seperti duri dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsanya. Nah, ketika tidak digunakan, lidah tersebut akan otomatis tersimpan di antara tengkorak kepala belakangnya. Gak nyangka, ternyata begini cara teripang makan. Mungkin sebagian dari Anda tak asing mendengar atau bahkan memakan teripang. Yap, teripang dikenal sebagai salah satu hewan laut yang memiliki pergerakan lambat dan biasanya hanya berada di dasar laut. Tapi, pemirsa pernah melihat bagaimana cara teripang makan? Memiliki bentuk tubuh yang memanjang, teripang makan dengan memanfaatkan lubang mulut miliknya. Mereka mengeluarkan tentakel dari dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai tangan. Nantinya, 8 tentakel ini ia gunakan untuk menangkap plankton atau alga yang kemudian dibawa masuk ke dalam tubuhnya. Yang lebih mencengangkan, ternyata lubang mulut pada teripang juga berfungsi sebagai lubang pembuang kotoran. Benar-benar hewan yang unik ya. Akibat perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia, saat ini fenomena gelombang panas sering menghantam berbagai negara. Apa sih gelombang panas itu? Apakah Indonesia akan mengalami gelombang panas? Apa saja dampak yang dialami ketika dihantam oleh gelombang panas yang bisa membuat suhu udara menjadi 40-50 derajat Celcius? Selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Malam ini aku lembur ya. Cepat pulang ya. Waktu pertama kali masak bareng ibu pakai kecap sedap, kental dan gurihnya selalu tak terlupakan. Ini kan wangi masakan ibu. Wah. Menangkan
Nyatakan cintanya pakai kebanggaan keluarga Indonesia. Dari Wings Food, baru Nescafe Ice Black. Smooth and bold ala cafe. Habis gajian, belanja. Pakai mau belanja banyak, beli payday. Cashback hingga 1 juta, net sale, diskon brand deal. Banyak orang bergantung padamu. Bila perlu minum Pharmaton dengan ginseng G115 multivitamin dan mineral yang dapat membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Karena kamu punya banyak hal untuk diberikan pada dunia, pilih Pharmaton. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Sekolah yang seru, yang bikin kita ketawa melulu. Nilai kita nggak apa-apa jelek, yang penting hubungan kita baik. Nur, muka lu siang tapi leher lu malam. Si kita mau nembak aku. Burukan dikit. Anak sekolah, setiap Senin sampai Jumat jam 8.15 malam. Ini baru Trans 7. Kopi Tubruk Gajah. Sejatinya kopi, manisnya bisa diatur, dikopiin, ditubrukin, baru digulain. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers, yuk ngopi Gajah. Plastik di mana-mana. Aku bermimpi alam kita bisa bersih lagi. Dan mimpi Indonesia bersih ini dimulai di sini. Walau pakaian terkena noda dan bakteri, nggak masalah. Rinso, terbaik hilangkan noda dan bakteri. Rinso, anti noda, anti bakteri. Perubahan memang kerap terjadi. Kitanya yang harus pintar menyikapi. Ini yang saya sukai dari generasi masa kini. Meskipun virtual, optimismenya maksimal. Tetap produktif ya semuanya. Dan redakan panas dalam dengan yang ada badaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wilayah di dunia ini yang mengalami fenomena suhu panas luar biasa yang disebut sebagai gelombang panas ekstrim. Bukan hanya bikin gerah, ternyata suhu yang tinggi ini menyebabkan kebakaran hutan, menghancurkan tanaman pangan, bahkan membunuh ratusan orang. Menurut data, suhu mencapai 31,9 derajat Celcius terjadi di Inggris dan Irlandia. Padahal biasanya, suhu musim panas hanya sekitar 20 derajat Celcius. Bahkan di negara Georgia, jika biasanya suhu kurang dari 30 derajat, beberapa kali negara ini mengalami suhu mencapai 40,5 derajat Celcius. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu bisakah di negara kita mengalami fenomena serupa? Pemirsa, inilah kecemasan penduduk dunia karena gelombang panas yang makin mengganas, versi On The Spot. Apa itu gelombang panas? Sudah sering kita mendengar tentang gelombang panas. Tapi apa sih sebenarnya gelombang panas itu? Menurut laman Energy Education University of Calgary, gelombang panas adalah periode cuaca panas yang tidak biasa dan umumnya berlangsung selama beberapa hari atau lebih. Biasanya saat gelombang panas terjadi, suhu udara meningkat secara drastis hingga mencapai 9 atau 10 derajat dari suhu biasanya. Selain karena perubahan iklim, gelombang panas ini disebabkan oleh udara yang terperangkap dalam suatu wilayah dan akan terus menghangat sampai memanas dikarenakan sinar matahari. Dampaknya, suhu yang sangat panas ini dapat membahayakan kesehatan seperti heat exhaustion dan heat stroke. Malah akibat gelombang panas ini, seseorang bisa menderita dehidrasi parah, kecelakaan serebrovaskular akut, atau pembekuan darah. Paling parah, seseorang bisa jatuh pingsan serta kulitnya menghangat dan kering karena tubuh tidak bisa mengontrol temperatur yang tinggi. Ada lagi beberapa gejala lainnya akibat gelombang panas ini, seperti bengkak pada anggota gerak bawah, ruang panas di leher, kram, sakit kepala, lekas marah, lemah, dan lesu. Selain dirasakan tubuh manusia, gelombang panas juga mengancam ketersediaan air hingga ketahanan pangan.
Akibat jangka panjangnya malah bisa juga terjadi kelaparan di suatu wilayah. Akankah Indonesia mengalami gelombang panas? Beberapa waktu lalu beredar kabar kalau gelombang panas juga terjadi di Indonesia. Namun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi suhu panas yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia bukanlah gelombang panas, melainkan diakibatkan perubahan musim menuju musim kemarau. Malah dipastikan jika Indonesia tidak akan dilanda fenomena gelombang panas, dikarenakan fenomena gelombang panas biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi, seperti wilayah Amerika, Eropa, dan Australia, serta wilayah yang memiliki massa daratan yang luas. Fenomena gelombang panas juga terjadi karena udara panas terperangkap di suatu wilayah yang disebabkan adanya anomali dinamika atmosfer. Hal ini mengakibatkan aliran udara tidak bergerak pada wilayah yang luas. Sementara Indonesia secara geografis berada di wilayah ekuatorial, sehingga memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki karakteristik perubahan cuaca yang cepat, sehingga fenomena cuaca yang dikenal dengan gelombang panas tidak akan terjadi. Negara di dunia yang diterjang gelombang panas. Menjadi fenomena yang mengglobal, gelombang panas dirasakan banyak negara hingga memberikan dampak yang sangat besar. India. Di beberapa wilayah di Delhi, India, fenomena gelombang panas sangat dirasakan warganya. Menurut catatan, suhu udara bahkan hampir mencapai 50 derajat Celcius. Malah kalau dihitung, gelombang panas sudah terjadi sebanyak 5 kali sejak Maret 2022. Banyak ahli mengatakan jika gelombang panas di India sekarang terjadi lebih intens dan sering dengan durasi yang lebih lama. Otoritas setempat meminta orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan karena suhu akan tetap tinggi. Mereka juga memperingatkan panas dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi yang rentan, termasuk bayi, orang tua, dan orang dengan penyakit kronis. Dan mirisnya, gelombang panas yang parah membuat mata pencaharian jutaan orang di India terancam. Gelombang panas di India juga mempengaruhi panen gandum para petani. Dengan jumlah panen yang dinilai sedikit dan harga domestik gandum yang melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, akhirnya pemerintah India memberlakukan larang ekspor gandum ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak 14 Mei 2022. Padahal permintaan pasar gandum global kini mengandalkan India setelah ekspor dari wilayah Laut Hitam anjlok menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Alhasil, harga gandum dunia juga dipastikan akan mengalami kenaikan tajam.